Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 19 ayat 17 hingga ke 30 dengan tajuk ini. Apa buktinya? Yang disalibkan adalah Yesus dan bukan orang yang menyerupai Yesus. Mari kita baca dari ayat 17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ, ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia, disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita lihat soalan edisi ini. Ada orang yang menyangkal bahwa yang disalibkan atas kayu salib bukanlah Yesus, tetapi dia telah diganti oleh seorang yang menyerupainya. Bagaimana kita dapat menolak tuduhan itu berdasarkan teks ini? Saudara, terdapat ramai saksi-saksi yang berada dekat salib ketika Yesus disalibkan. Ayat 25 ini mengatakan bahwa dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Inilah mereka yang menurut Markus 15 ayat 41 yang selalu mengikut Yesus dan melayani Yesus semasa pelayanannya di Galilea.
Bermakna mereka sudah sangat mengenal Yesus. Sangat mengenal Yesus. Apalagi kalau ibu kandung Yesus, yaitu Maria, ada bersama. Sudah pasti ibu kandungnya sendiri akan dapat mengenal pasti keluhan-keluhan yang keluar dari mulut anaknya yang tergantung di atas kayu salib. Dalam ayat 26 dan 27 ini, kita dapat melihat Yesus berbicara kepada ibunya dan seorang murid lelaki. Inilah murid lelaki yang sangat istimewa. Dialah satu-satunya murid yang diberi gelaran murid yang dikasihinya. Ya, ada disebut dalam ayat 26. Murid ini adalah Yohanes. Dia adalah salah satu daripada murid yang paling dekat dengan Yesus. Jadi saudara, dengan kedua-dua pribadi yang paling dekat dengan Yesus, yaitu Maria, ibu kandung Yesus sendiri, dan Yohanes, sudah pasti mereka dapat mengenal pasti bahwa yang digantung di atas kayu salib itu adalah Yesus dan bukan orang lain. Perbualan Yesus dengan ibu dan Yohanes juga sangat penting, perbualan mereka itu. Yesus menyerahkan ibu kandungnya kepada Yohanes dan berkata, "Inilah ibumu." Ya saudara, pada saat-saat terakhir sebelum kematiannya, Yesus masih memperdulikan kesejahteraan ibunya. Saudara, sekiranya yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi seorang yang menyerupai dia, adakah dia akan menunjukkan keprihatinan yang begitu dalam untuk ibunya? Ya, saudara, selain daripada orang-orang yang terdekat dan ahli keluarga yang bersama dengan Yesus dekat salib, terdapat juga tentara-tentara Romawi yang ada di sana. Ayat 29 mengatakan, mereka telah memberikan Yesus minum anggur asam ya untuk menghilangkan kehausannya. Dan bukan saja dalam petikan ini, yaitu ya, bukan saja dalam petikan ini kita dapat lihat ada ramai saksi kepada penyaliban Yesus di atas kayu salib. Kita juga ada bukti-bukti kepada kematian Yesus. Kematian Yesus di petikan lain. Nanti kita akan diberitahu tentang reaksi Pontius Pilatus dan laporan dan siasatan tentang kematian Yesus dari seorang pegawai tentara. Ada dicatat dalam Markus 15 ayat 44 dan 45. Yang mengesahkan ya laporan dari pegawai tentara yang mengesahkan Yesus yang benar-benar mati. Kita juga akan melihat kesaksian dari Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang melakukan upacara pengkebumian dan menguburkan Yesus dalam petikan Yohanes 19 ayat 39 hingga ke 42. Saudara, kalau yang disalibkan itu bukan Yesus, Yusuf Arimatea dan Nikodemus tidak akan melakukan upacara pengkebumian dan menguburkan mayat itu. Jadi semua ini membuktikan yang disalibkan itu benar-benar adalah Yesus. Selain daripada ramai saksi yang hadir pada kematian Yesus, terdapat juga kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang pertamanya, kegelapan meliputi seluruh daerah selama 3 jam, yaitu dari jam 12 tengah hari hingga 3 petang. Dan tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah. Bermaksud itu bukan kerja manusia. Yang ketiganya, terjadinya gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan juga kubur-kubur terbuka. Dan banyak orang kudus yang mati bangkit. Saudara, semua kejadian yang berlaku serentak ini bukannya kejadian biasa.
Kematian seorang yang biasa tidak akan dapat membawa kesan yang begitu besar kepada alam dan bumi. Semua kejadian ini menunjukkan bahwa yang mati di kayu salib bukan sekadar manusia biasa. Yang mati dan yang menyebabkan semua ini berlaku adalah Yesus, Anak Tuhan. Saudara, sekiranya terbukti yang mati di kayu salib adalah Yesus, maka Yesus adalah penggenapan kepada nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Penggenapan kepada nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Yesus benar-benar adalah Mesias yang telah datang menjadi korban bagi menyelamatkan manusia. Yesus sendiri telah mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 14 hingga ke 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, yaitu satu cerita dalam perjanjian lama, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, kematian Yesus merupakan dasar terpenting dalam rencana keselamatan manusia. Ianya adalah rencana Tuhan sendiri. Saya ulang, ini adalah rencana Tuhan, the plan of God. Tuhan tidak akan melakukan satu penipuan besar seperti menggantikan seorang yang menyerupai Yesus di kayu salib. Jikalau hal ini terjadi, ia akan menjadi penipuan teragung. Dan Tuhan itu adalah pendusta terbesar. Tetapi saudara, kematian Yesus memang telah direncanakan Allah Bapa dari awal sebelum dunia dijadikan. Mengenai kebenaran kematian Yesus, Petrus mengatakan ini dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi saudara, kita harus lebih yakin dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita harus lebih yakin bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Apa yang kita lakukan tidak sempurna dan tidak dapat selamatkan kita. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, yang telah Tuhan rencanakan dan kerjakan melalui Yesus adalah sempurna. Dan karena itu dapat menyempurnakan kita. Haleluya. Kita dapat diselamatkan hanya karena Yesus yang dapat selamatkan kita. Itulah pekerjaan Tuhan yang paling sempurna, anugerah Tuhan untuk kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, segala hormat, puji dan sembah kami naikkan kepadamu ya Bapa yang duduk di atas takhta yang tertinggi dan teragung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk rencana keselamatan yang termulia yang harus melalui kematian Yesus. Bagi sesiapa yang berbicara tentang kematian, kematian bukanlah sesuatu yang membawa berita baik. Namun, siapa dapat sangka kematian Yesus adalah kebenaran keselamatan yang paling sempurna karena dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pemberitaan salib sesungguhnya adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya Bapa, karena Yesus mati, kami dapat hidup. Kematian Yesus adalah kematiannya satu kali sahaja. Dan sesudah bangkit, maut tidak berkuasa lagi. Maut tidak berkuasa lagi ke atas Yesus. Yesus hidup. Dan karena itu dapat memberikan kami hidup baru. Haleluya.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah rencana keselamatan yang termulia. Rencana keselamatan yang menyatakan kasih Allah yang teragung. Karena tidak mau melihat manusia binasa dalam dosa. Tetapi menghendaki supaya semua manusia diselamatkan. Inilah kasih yang Allah yang teragung. Yang telah menyediakan jalan keselamatan bagi kami semua. Ya Bapa, kiranya iman yang percaya akan timbul setelah mendengar berita kebenaran yang telah disampaikan ini. Dan iman kami diteguhkan lagi yang menjadi dasar hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.